Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hengki Saputra dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan semester 7. NIM 1172070035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal yang saya buat, yaitu dari mata kuliah seminar Pendidikan Fisika yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Wahyuni Handayani MT dan Ibu Herni Yuniarti Suhendi MPD. Oke. Di sini saya mengambil judul proposal penelitian saya, yaitu penerapan metode diskusi untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar fisika pada siswa SMA kelas 11. Oke. Nah, di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas dalam sampaian kali ini, yaitu yang pertama itu adalah latar belakang masalah, di mana akan mengkoreksi apa saja yang terjadi, apa saja yang berkaitan dengan penelitian saya. Yang kedua itu ada rumusan masalah, dan yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Nah, latar belakang masalah sendiri yaitu sistem pendidikan di Indonesia ternyata telah mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan ini terjadi karena telah dilakukan berbagai usaha pembaruan dalam pendidikan. Akibat pembaruan itu, pendidikan nasional semakin mengalami kemajuan. Pendidikan di sekolah-sekolah telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu terjadi karena terdorong adanya pembaharuan tersebut. Sehingga di dalam pengajaran guru selalu ingin menemukan metode dan peralatan baru yang dapat memberikan semangat belajar bagi semua siswa. Tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Penggunaan media dan metode pembelajaran yang dipilih guru merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu pakar penelitian pendidikan menyatakan bahwa untuk lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah perlu menggunakan metode dan teknik pembelajaran yang tepat. Nah di sini saya akan membahas masalah metode pembelajaran, yaitu metode diskusi. Oke. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kita bahas di sini yaitu 1. Mengetahui peningkatan keaktifan belajar setelah penerapan metode diskusi serta penggunaan media yang tepat pada saat berlangsungnya proses pembelajaran fisika. Yang kedua, mengetahui pengembangan kemampuan siswa dalam memahami konsep yang diajarkan. Yang ketiga, mengetahui sejauh mana hasil dari proses pembelajaran dengan menerapkan metode diskusi di dalam kelas. Nah, pada sebuah penelitian ataupun sebuah laporan itu pasti memiliki sebuah tujuan, yaitu tujuan penelitian saya ini yaitu 1. Mengembangkan kreativitas siswa dalam berkomunikasi yang baik pada saat penyampaian pendapat atau argumen. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah dan konsep diri dalam ranah yang positif. 3. Mengembangkan keterampilan bertanya dan kepercayaan diri. Keempat, meningkatkan keberhasilan belajar siswa dalam mengemukakan pendapat serta menjawab pertanyaan yang terdapat dalam forum diskusi. Nah, pada bab selanjutnya itu ada bab 2, yaitu pembahasan, di mana di sini kita akan membahas ada 3 poin pokok. Yang pertama itu ada strategi meningkatkan aktivitas belajar siswa. Yang kedua adalah kemampuan siswa dalam memahami konsep yang diajarkan. Yang ketiga yaitu kemampuan siswa dalam memahami konsep yang diberikan. Yang pertama itu adalah strategi meningkatkan keaktivitas belajar siswa. Oke. Pada dasarnya, guru sebagai pendidik profesional dalam tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik, membutuhkan peningkatan profesional secara terus-menerus. Melalui penelitian tindakan kelas, seorang pendidik memperoleh pemahaman tentang apa yang harus dilakukan, merefleksi diri untuk memahami dan menghayati nilai pendidikan dan pembelajarannya sendiri. Dapat bekerja secara kontekstual dan mengerti sejarah tentang pendidikan. Oke.
Diskusi. Diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Sedangkan presentasi adalah metode pengungkapan ide, gagasan, perasaan di depan umum oleh satu atau lebih presenter dengan menyatakan naskah makalah atau tidak. Selanjutnya, analisis kritis. Artikel merupakan suatu metode mengkaji dan mencermati artikel untuk mengambil isi artikel yang relevan sesuai dengan tata cara penulisan artikel. Pemahaman konsep adalah pemahaman akan suatu materi yang tidak hanya pada tingkat mengingat konsep saja tetapi harus mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain tanpa mengubah makna yang terkandung pada konsep tersebut. Berpikir kritis adalah berpikir logis dan refleksi dan yang difokuskan pada pengambilan keputusan. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah strategi meningkatkan aktivitas belajar siswa. Salah satu alternatif pembelajaran yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk memperbaiki permasalahan pembelajaran fisika, khususnya untuk memperbaiki pemahaman siswa terhadap konsep fisika adalah satu diantaranya adalah metode diskusi. Nah, disinilah kita akan membahas masalah metode diskusi pada pembahasan kali ini, di mana penelitian saya ini yang berjudul tentang metode diskusi dan pengembangannya, bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan dalam proses pembelajaran dan feedback dari siswa itu sendiri terhadap hasil dari metode diskusi tersebut. Metode diskusi metode diskusi dapat meningkatkan motivasi belajar fisika siswa yang pada akhirnya akan sangat berpengaruh dalam menentukan hasil belajar fisika siswa. Oke, di mana dalam penelitian kali ini metode diskusi sendiri akan difokuskan pada pelajaran fisika. Dan nantinya kita akan mengetahui hasil akhir dari metode diskusi tersebut, apakah bisa memberikan feedback yang baik untuk pada siswa ataupun malah membuat siswa itu jenuh dalam belajar dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu kemampuan siswa dalam memahami konsep yang diajarkan. Oke. Nah, menurut salah satu pakar dalam komunikasi, yaitu menurut Saiful Sagala, diskusi adalah percakapan ilmiah yang responsif, berisikan pertukaran pendapat yang dijalani dengan pertanyaan-pertanyaan problematis, pemunculan ide-ide dan pengujian ide-ide ataupun pendapat. Dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok itu yang diarahkan untuk memperoleh pemecahan masalahnya dan untuk mencari kebenarannya. Oke. Menurut Saiful Sagala, diskusi itu merupakan sebuah percakapan ilmiah, di mana di dalamnya itu terdapat bertukar pikiran, bertukar pendapat, dan ada pun akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang problematis, atau pertanyaan-pertanyaan yang berbasis masalah, apakah itu bagaimana, apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada pembunuhan ide. Nah, di dalam metode diskusi sendiri akan menumbuhkan ide-ide baru atau gagasan yang baru yang terdapat ketika dalam proses bertukar pikiran tadi. Oke, selanjutnya itu biasanya diskusi sendiri dilakukan oleh beberapa orang. Nah, beberapa orang yang tergabung di dalam beberapa kelompok. Nah, di sini salah satu tujuan diskusi yaitu memperoleh pemecahan masalahnya dan untuk mencari kebenarannya, di mana diskusi sendiri itu yaitu selain meningkatkan pengetahuan, selain melatih gaya berbicara dalam penyampaian argumen dan lain sebagainya, tetapi juga pada intinya yaitu untuk memperoleh pemecahan masalahnya dan untuk mencari kebenarannya. Oke. Yang selanjutnya itu kemampuan siswa dalam memahami konsep yang diberikan. Oke. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang berkualitas, maka permasalahan seperti itu harus dapat diatasi atau setidaknya dapat diminimalkan. Ada beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, di antaranya 1. Penerapan metode tanya jawab. Yang kedua, metode inquiry. Yang ketiga, penerapan metode berkelompok.
Dan yang keempat yaitu penerapan metode diskusi yang berbantu LKS atau dari beberapa alternatif pemecahan masalah di atas, penelitian cenderung memakai alternatif yang keempat, yaitu penerapan metode diskusi yang berbantu LKS atau lembar kerja siswa. Alasan penggunaan metode diskusi dengan berbantuan LKS ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa, di mana dengan metode ini diharapkan siswa aktif dalam mencari atau menemukan berbagai pengetahuan dalam memecahkan masalah belajar dengan temannya, serta siswa lebih aktif dan kreatif untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Juga siswa dapat lebih aktif untuk menyampaikan ide-ide dalam memecahkan masalah belajar. Nah, itu beberapa alternatif yang bisa digunakan untuk membangun kemampuan siswa itu dalam memahami konsep yang diberikan oleh guru. Dan kebanyakan yang biasanya digunakan pada metode diskusi yaitu metode yang keempat yang disampaikan tadi, yaitu penerapan metode diskusi yang berbantu LKS, di mana dibantu oleh media lembar kerja siswa. Oke. Slide terakhir yaitu bab 3, yaitu tentang penutup. Nah, penutup di sini yaitu metode diskusi yang diterapkan di kelas sangat berefek positif bagi perkembangan siswa dalam hal berpikir maupun bertindak pada saat proses pembelajaran. Menurut beberapa jurnal yang telah direview, para penulis dari berbagai jurnal menyatakan banyak sekali hal positif yang terjadi pada saat menggunakan metode diskusi dalam proses pembelajaran. Metode diskusi ini bermaksud agar para siswa yang berada di dalam kelas ataupun yang sedang melakukan proses pembelajaran dapat secara aktif belajar serta dapat meningkatkan berpikir kritis terhadap pelajaran yang ditemui. Oke, di sini peneliti menemukan bahwasanya ketika menggunakan metode diskusi itu lebih efektif. Kenapa? Ketika metode diskusi itu yaitu adalah kumpulan dari beberapa orang yang membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, dari kelompok-kelompok kecil itu mereka akan berdiskusi, mereka akan saling bertukar pikiran, mereka akan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga dimana itu akan lebih efektif lagi dalam proses dalam penyampaian argumen, terus juga dalam berpikir kritis, dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan relevan atau sesuai dengan materi yang akan dibahas, dan juga akan membentuk karakter seseorang dalam menyampaikan suatu pendapat ataupun suatu argumen dalam diskusi. Dan juga di sini metode diskusi sendiri lebih menekankan kepada pengembangan diri, di mana lebih memunculkan untuk kepercayaan diri dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa peneliti sampaikan pada pemaparan kali ini, yang dimana peneliti mengambil judul yaitu penerapan metode diskusi untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar fisika pada siswa SMA kelas 11. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.